kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus berjumpa dengan Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, ternyata Indonesia, terlebih adalah Bali, mampu membuat mobil yang tidak kalah teknologinya dan brandnya. Nah, saya sekarang sedang berada di Tuxedo Studio Automobile Creation. Saya ingin menjumpai pemilik sekaligus penggagas, Bapak Puji Handoko. Saya ingin mengetahui bagaimana mobil seindah ini, sebagus ini, secanggih ini bisa diproduksi oleh anak-anak bangsa, putra-putra Indonesia dan putra-putra Bali. Nah, untuk itu ikut saya dalam Sapa Redaksi Innovation. Kita ingin mengetahui lebih dalam tentang produksi mobil brand ini. Jangan kemana-mana saudara, ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Wah, saudara, ini luar biasa nih. Sekarang saya sudah bersama, boleh dikatakan sing bau rekso itu orang yang memang punya gagasan terhadap Tuxedo Studio. Nah, beliau adalah Bapak Puji Handoko. Apa kabar Pak Puji? Sehat selalu nggih Pak? Sehat, alhamdulillah. Aduh, terima kasih loh Pak atas waktunya ini. Sama-sama, Luar biasa, saya makasih. tadi baru dari luar aja udah ini menarik, luar biasa. Dan saudara, kami sudah melakukan protokol kesehatan, jadi kita boleh Pak buka masker biar pemirsa atau masyarakat juga bisa kenal. Iya. Pak Puji Handoko itu yang mana? Ganteng ternyata ya. Wah, Pak Puji, ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar lah Pak ya. Pertama tentang Tuxedo Studio. Ya. Sudah mulai dikenal dan cepat sekali, luar biasa ya. Tapi mungkin bisa diceritain dulu Pak awalnya, Tuxedo Studio itu apa sih Pak? Bermula dari apa? Pak? Iya, bermula dari pertama ya hobi ya, hobi. Ini sebenarnya hobi yang sudah berpuluh-puluh tahun saya jalanin gitu, saya jalanin. Jadi terus ya di Bali ini nggak tahu ya, jadi serius gitu, jadi serius dan Berawal dari sebuah hobi. hobi ya, hobi aja, hobi dan keinginan untuk mempunyai satu mobil yang legend gitu kan, mobil yang legend, satu keinginan. Tapi kan ya keinginan itu kan bisa dicapai dengan macam-macam. Kalau yang punya duit ya tinggal beli gitu. Saya kan nggak ada duit, jadi ya yang bikin. Baik, nah ini kan masyarakat tahu kok namanya studio gitu Pak. Nah, iya. tapi bentuknya kalau orang awam, wah, terima kasih. Orang awam bilang ini kan sebetulnya bengkel. Nah itu Iya. filosofinya gimana Pak Puji? Itu disampaikan kok ini studio, Tuxedo Iya. Studio ya Pak ya? Silahkan minum. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Gimana Pak kok studio? Ya studio karena yang kita buat ini lebih kepada ya karya seni ya, karya seni. Jadi ya saya pikir satu karya seni kan biasanya selalu dihasilkan dari studio ya. Kebetulan saya sendiri background saya arsitek. Jadi kata-kata studio itu sudah nggak asing ya, buat saya sudah nggak asing. Dan barang-barang seni biasanya kan dihasilkan dari studio kayak lukisan, dari studio patung, dari studio film, dari studio musik, dari studio, dan ini juga rasanya nggak salah kalau saya buat nama studio di sini. Gitu ya. Kayak untuk memberi semangat lah. Memang agak beda ini. Ya, Jadi seninya, artnya kelihatan, tapi kalau nggak salah ada sainsnya juga ya Pak ya? Kayak gini-gini nih Pak ya? Iya. Ya, hal gitu. Ya, memang ya kalau kita lihat tadi di luar kan saya tulis welcome to the place when science and art break even. Jadi maksud saya ya di sini nih ya tidak cuma seni dan juga tidak cuma ilmu pengetahuan ya, tidak cuma
science, tapi di sini juga gabungan antara art dan science. Gitu ya. Nah, mungkin kita flashback sedikit Pak. Ya. Ide awal kalau bisa kita bongkar sebetulnya berawal dari apa sih Pak? Mungkin kalau sedikit lah sebelum ke sana mungkin Pak Puji. Dulu berangkat dari apa sih Pak? Pengalaman dari apa? Kan berangkat dari arsitek, kemudian apa sih Pak yang dibuat dulunya? Ini kan di Bali 5-6 tahun lah baru serius di 3 tahun kemarin. Ya, Tapi ya. sebelumnya mungkin masyarakat juga pengen tahu nih. Ini orang gila apa sih kok ke Bali kok malah buat studio mobil gitu. Gimana Pak Puji? Ya enggak gila ya. Enggak gila. Enggak gila ya, enggak gila. Jadi sebenarnya semua juga bisa. Oke. Ya menurut saya sih semua juga bisa. Jadi sebenarnya pepatah yang di mana ada kemauan di situ ada jalan itu kelihatannya sih klise sekali, tapi ya Faktanya. menurut saya sih itu itu satu quote yang masih relevan ya, masih relevan. Dan itu yang saya jalani. Jadi saya kalau menemukan satu masalah gitu, ya ingat itu. Gitu loh. Ingat itu, ya kalau kita ada mau pasti ada jalan gitu. Karena untuk menciptakan ini juga sebetulnya kan juga banyak kan masalah-masalah yang ada di tengah jalan itu pasti banyak. Apa aja lah satu karya itu nggak mungkin terus langsung jadi gitu. Pasti masalah itu banyak sekali. Nah, kita harus ingat itu. Pasti ada jalan. Nah, itu yang kita pakai. Terus ya kalau mobil awal-awal dulu ya itu tadi dengan mata itu ya kita pingin punya mobil ini gitu loh. Cuma harganya nggak kejangkau, ini mobil ini udah harganya di atas 10 miliar semua kan. Gimana gitu loh. Jadi ya coba kita bikin ya. Tadinya ya nggak nyangka juga saya bisa bikin mobil. Ada trigger apa Pak akhirnya? Oke deh aku buat mobil beneran ini. Triggernya apa Pak waktu kemarin kalau bisa tahu sedikit? Ya Kan keinginan sudah, kemauan udah, biasanya ada yang men-trigger supaya harus jadi. Harus. Kalau kemarin tahu siapa atau apa Pak? Ada momen atau siapa yang men-trigger akhirnya? Kalau mobil ini ya sebetulnya ini jalan gitu, saya bikin jalan ini ya saya ketemu teman ya, ketemu teman ya, yang bawa juga temen Pak Yos yang bawa salah satu kolektor besar di Bali sini. Pak Yos bawa temen, dan temen ini juga kebetulan kolektor besar juga di Jakarta, namanya Pak Lili. Dia bilang, Pak Puji, jangan cuma bikin satu, padahal ini mobil belum jadi, baru setengah jadi, dia sudah ngomong gitu. Oh iya. Gitu. Ya, saya tanya, memangnya ada yang mau Pak? Udah nanti kalau nggak ada yang mau, saya semua yang ngambil. Gitu. Jadi, dari situ saya Tantangannya ya keluar. semangat gitu loh. Oh ya ternyata produk ini memang dirindukan oleh kolektor gitu loh ya. Ternyata memang dirindukan oleh kolektor. Ya jadi ya akhirnya ya kita sepakat, akhirnya saya berdua dengan Pak Lili sepakat ya udah. Waktu itu mobil apa Pak yang pertama kali? Yang dibuat itu mobil apa kemarin? Mobil tipe Porsche 356 ya. Porsche 356. Speedster 356. Ya, Speedster 356 itu Porsche pertama yang dibuat oleh Ferdinand Porsche. Ya, Nah ini kalau sambil perjalanan kemudian memang spesialis untuk mobil-mobil seperti itu, ya. Mobil-mobil boleh dikatakan lama, kalau saya nggak tahu kalau bahasa ininya apa ya, atau bagaimana sih Pak Tuxedo ini Pak, Bapak recreate Pak ya, create mobil-mobil yang seperti apa sih Pak? Ukurannya seperti apa? Ya jadi yang kita kerjakan di sini nih banyak yang ngomong juga replika ya, tapi kalau di negara-negara asalnya sana, di negara-negara maju itu biasanya pekerjaan seperti saya ini dinamakan recreate ya. Mobilnya jadinya dinamakan recreation. Jadi meng-create kembali mobil-mobil yang sudah tidak diproduksi gitu loh. Tapi biasanya itu mobil-mobil legend, mobil-mobil yang sudah pernah menang balapan, modelnya bagus, diminati banyak orang dan langka. Gitu. Itu namanya itu
recreation. Kalau replika itu ya biasanya sih modelnya aja sama gitu ya, tapi materialnya mungkin beda. Dia pakai fiberglass, pakai detailnya juga nggak beda gitu ya. Kalau kita berusaha sedekat mungkin dengan aslinya, termasuk material apa kita pakai metal, steel, aluminium kayak gitu. Oke. Ini yang perbedaannya ya Pak. Ya. Ini Antara nilai recreation dengan replika. Dengan replika dan kita sepakat mengambil recreate tadi. Ya. Makanya kita pakai istilah recreation. Recreation. Nah, kalau bahasa recreation kan nggak orang sembarangan loh Pak ini Pak. Kalau replika kan mungkin cuman buat mal selesai gitu kan. Nah, ini bagaimana Pak? Ya, sumber daya pendukungnya apa? Yang ada. Ya pertama ya harus seneng baca. Ya, seneng baca. Jadi ya kalau dulu kan ya baca itu mesti ke perpustakaan. Kalau sekarang kan perpustakaan itu sudah ada di langit. Di internet tinggal buka handphone udah keluar itu perpustakaan gitu. Nah, itu ya harus sering kita baca karena sebenarnya ini semua detail mobil ini ada gitu loh. Di situ ada gitu loh. Ada gitu. Apalagi ini mobil-mobil sudah nggak diproduksi kan, sudah discontinue jadi sama pabriknya sendiri gambar-gambarnya juga sudah tersebar kan, sudah di kalangan komunitas itu juga sudah banyak gitu ya. Sudah banyak jadi ya itu pertama itu harus berbekal itu karena nggak ada mobil aslinya kan di sini. Kalau toh ada nggak mungkin mau orang punya mobil 10 miliar terus kita buka itu semua gitu nggak mau pasti gitu. Jadi ya itu kalau ada. Dan rata-rata mobil ini di Indonesia udah langka sekali. Nggak ada, hampir nggak ada. Jadi memang dibutuhkan orang yang betul-betul apa ya, tidak cuma sekedar hobi tapi ya telaten, kemudian ada baca. knowledge di sana ya Pak ya. Ya. Saya dengar melibatkan teman-teman yang enggak belajar juga nih sekolah ini. Ya itu sebenarnya dari kendala kan. Orang biasanya kalau membuka bengkel itu satu kendala itu kita itu hampir semua bengkel lah. Semua bengkel. Saya yakin teman-teman yang punya bengkel pasti mengalami ini. Jadi bengkel itu kendalanya di SDM. Dalam hal ini kalau di Indonesia itu kita nampilkan tukang ya. Ini apalagi bengkel kita ada tukang apa las, ada tukang finishing, ada kayak gitu-gitu. Cat ya. Nah, itu sulit ya, itu Pak? sulit sekali. Sekarang ini bahkan cenderung kebalik. Bukan tukang yang nyari majikan ya, tapi majikan nyari tukang. Itu sudah saya alami. Gitu. Jadi dari situ sebenarnya akhirnya saya coba sih training anak gitu. Dan kebetulan juga yang kita kerjain ini kan berdasarkan gambar gitu loh. Jadi mesti bisa baca gambar gitu. Rata-rata tukang kita nggak bisa baca gambar. Oke. Gitu. Jadi akhirnya kita ngambil anak-anak yang sekolahan lah, ya mulai anak STM, anak D3, dan bahkan sekarang ini hampir separuh kita anak S1. Jadi kita sekarang hampir tidak ada tukang di sini, jadi anak-anak S1 kita coba kita latih, kita training, ya alhamdulillah. Bahkan sekarang lebih enak, lebih gampang karena baca gambar dia sudah bisa kayak gitu menerapkan, dan ini kan harus digambar ulang. Gambar-gambar kayak gini kan nggak bisa yang langsung dipraktekkan di lapangan kan nggak bisa. Baik. Wah, luar biasa ya Pak. Jadi nanti mohon izin ya Pak, nanti kita mau tahu dari proses awal ya Pak, nanti kita jelasin ya Pak. Ya, monggo. Dari ide kan bilang kan bisa saja, saya mau buat mobil ini, nah, saya kan nggak ngerti bagaimana. Akhirnya apa yang harus dilakukan kan browsing gitu ya Pak ya, membuat desain. Tapi nanti ya Pak ya. Ya. Mohon izin kita ajak ini luas ya. Berapa luas nih Pak studio kita nih? Enggak luas sih. 2.500 meter lah. Baik. Saya lihat sudah 2 yang sudah oke nih ya, udah jadi Pak. Ini on the road sudah Pak? Sudah jalan. Jadi kita ngulik sudah, yang satu itu sudah 1.000 kilo malah. Keren. Baik, kita sambil minum ya Pak, nanti kita turun ke sana ya Pak. Saudara jangan kemana-mana, tetap ikut saya bersama Pak Puji. Kita akan masuk ke studio Tuxedo Studio. Kita akan melihat bagaimana sebuah proses mobil yang brand, mobil yang punya legend boleh dikatakan, yang diproduksi di sini, dan ini menjadi karakter atau ciri khas dari Tuxedo Studio. Jangan kemana-mana, tetap dalam Sapa Redaksi On Location.